Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan masuk ke materi yang baru untuk akuntansi piutang. Seharusnya ini kita sudah minggu kemarin, hanya kita masih terkendala ya dengan keadaan yang mau nggak mau bikin kita harus memaklumi keadaan ini sehingga materi pun agak sedikit terlambat. Nah, tadi kita juga sudah mengkaji materi akuntansi piutang yang sudah di posting di forum oleh kelompok 2. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan lagi tentang akuntansi piutang secara lebih detail ya. Tapi setidaknya tadi kalian sudah membaca, jadi saya akan menjelaskan saja mengenai beberapa eh, beberapa kasus yang sedikitnya tentang akuntansi piutang atau piutang usaha. Tadi kita sudah bukan mendengarkan ya, kita sudah membaca mengenai piutang usaha. Kalau piutang usaha itu adalah jumlah yang akan ditagih dari si pelanggan sebagai adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, biasanya piutang usaha ini ditagihnya itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, 30 sampai 60 hari. Sehingga piutang ini dikategorikan sebagai aktiva lancar. Beda ya hutang dengan piutang. Kalau hutang, nah hutang itu kan kita pinjam ke orang lain, berarti kita punya hutang. Tapi kalau orang lain pinjam ke kita punya piutang. Nah, orang lain yang punya hutang sama kita. Itu bedanya. Jadi piutang ini masuk ke dalam komponen aset, yaitu aset lancar. Nah, di antara piutang juga, itu tadi kan ada piutang usaha dan juga ada piutang wesel. Piutang wesel memang sudah jarang sekali digunakan, atau notes receivable. Notes receivable itu ada pihak yang berhutang ke kita, nah tapi penagihannya itu digunakan surat perjanjian yang tertera dalam sebuah wesel atau promise. Dan biasanya juga nanti ditagih beserta dengan bunganya dan dibantu oleh bank. Itu biasanya ya, tapi sekarang sudah jarang dipakai. Kemudian ada juga other receivables. Nah, piutang lain-lain ini piutang selain dari piutang usaha dan piutang wesel. Jadi piutang yang selain dari aktivitas usaha perusahaan. Misalnya ada piutang bunga dari bank, ada piutang dividen. Ketika kita nanam saham, kita dapat dividen tapi dividennya belum kita dapatkan. Nah, itu diakui sebagai piutang dividen. Ada piutang pajak, gitu kan, kita misalkan terlalu banyak membayar pajak, perhitungannya salah, atau misalkan ada pengakuan lainnya yang tidak sesuai dengan perpajakan sehingga kita terlalu banyak membayar pajak. Nah, nanti pajak itu menjadi pajak yang eh, as aset kita, jadi kita nanti tinggal bayar sisanya ke pajak, itu piutang. Kalian sudah belajar ya perpajakan, maksudnya sedang belajar. Nah, jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Nah, antara pengendalian internal atas piutang usaha itu adalah tentunya sama aja seperti yang ada pengendalian kas, harus ada pemisahan tugas dan fungsi. Misalkan pemisahan tugas antara fungsi penjualan dan juga fungsi kredit, di mana nah, contohnya itu adalah dalam menyetujui pemberian kredit untuk penjualan kredit itu hanya boleh dilakukan oleh bagian manajer kredit, bukan dari bagian manajer penjualan. Itu untuk pemberian kredit nih, berarti haknya si manajer kredit, meskipun ada bagian manajer penjualan. Tapi persetujuan kredit itu tidak masuk dalam otorisasi atau wewenang manajer penjualan. Bagaimana pengakuan piutang? Pengakuan piutang itu timbul karena adanya penjualan barang secara kredit. Kalau tunai, itu nggak ada piutang.
Jadi piutang usaha itu timbul karena ada penjualan kredit, ya, nggak penjualan tunai. Kalau penjualan tunai itu kan tidak ada piutang, tapi adanya kas yang masuk. Itu kan kita tahu kalau mencatat besarnya penjualan kredit ya, itu adalah piutang, kita pakai istilah asing, account receivable yang didebit berupa aset nambah. Misalnya katakanlah 10 juta. Di kreditnya adalah sales atau penjualan. Ini kalian sudah pelajari ketika di pengantar akuntansi 2, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau misalkan tunai berarti kan cash. Nah, tidak ada piutang. Ini kalau tunai. Nah, sehingga piutang usaha ini timbul ketika adanya penjualan secara kredit. Nah, kemudian nanti pun bisa diikuti dengan adanya transaksi seperti retur penjualan dan penyesuaian harga jual atau sales return and allowance. Dan nantinya penagihannya itu bisa aja gitu, nanti penagihannya itu ada diskon ataupun enggak, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Nah, ini ya, tadi sudah. Ini udah. Nah, ada kalanya piutang usaha itu tidak selalu semuanya bisa ditagih. Pasti ada yang namanya kredit macet. Makanya piutang usaha yang tidak bisa tertagih ini, bagaimana nanti perlakuannya dalam akuntansi, gitu kan? Piutang usaha dilaporkan dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi. Maksudnya apa? Nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilainya itu harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar itu dapat ditagih oleh perusahaan. Jadi, piutang usaha itu kan aset. Aset itu nantinya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet. Laporan keuangannya itu di laporan neraca. Di neraca itu kan ada aset, kewajiban, dan modal. Sehingga piutang usaha ini nanti dilaporinnya nilainya itu berapa, gitu kan. Sedangkan ada kemungkinan piutang usaha itu nggak bisa ditagih. Jadi gini, piutang usahanya itu akan ditunjukkan sesuai jumlah yang bisa ditagih. Misalnya piutang usaha itu nilainya tadi 10 juta. Piutangnya 10 juta. Istilah Indonesia aja dulu ya, supaya mudah. Piutang usaha itu nilainya 10 juta. Itu nilainya. Tapi perusahaan itu memperhitungkan kayaknya piutang usaha ini nggak akan semua bisa ketagih nih. Kemungkinan nilai 2 juta nggak bisa ditagih, misalkan. Katakanlah 2% nggak bisa ditagih. 2% berarti 2 jutanya. Oh, ada 2 juta yang nggak mungkin bisa ditagih. Berarti kurangi 2 juta. Berapa nanti piutang bersihnya? Piutang yang dapat direalisasi. Piutang yang dapat direalisasi berarti nilainya itu 8 juta. Ini selisih ya. Nah, jadi yang 8 juta ini adalah nilai yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Jadi nilai yang dapat direalisasi. Nah, lalu yang 2 juta ini kita catat sebagai apa? Gitu kan. Nah, beban. Nah, beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha
atau kredit macet akan dicatat. Nah, beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet itu akan dicatat sebagai beban operasional. Tapi dengan nama akun yang pertama itu boleh dengan menulis akun beban kredit macet atau bad debit expense. Atau Anda juga bisa menggunakan akun beban piutang ragu-ragu atau istilah asingnya doubtful account expense. Atau bisa juga pakai akun beban piutang tak tertagih atau dalam istilah asingnya uncollectible account expense. Jadi Anda boleh pilih akun yang manapun sama, tapi nggak boleh semuanya dipakai gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau memang mau satu akun beban kredit macet, ya udah beban kredit macet saja. Nah, jadi beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang itu dinamakan dengan beban kredit macet atau beban piutang ragu-ragu. Nah, ada dua metode untuk menilai atau mencatat ataupun menghapus piutang tidak tertagih. Jadi di sini tuh untuk menghapus, kan kalau ada piutang tidak tertagih, otomatis piutang itu akan dihapuskan. Nah, yang pertama sebelum dihapuskan itu kan ada penilaiannya dulu. Terus ada pencatatannya, baru nanti ada penghapusan piutang. Nah, itu ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan metode hapus langsung, dan yang kedua adalah dengan metode pencadangan. Nah, metode ini digunakan tergantung dari peruntukannya, gitu. Tergantung dari transaksi yang dilakukannya seperti apa. Untuk metode hapus langsung, nah itu biasanya digunakan oleh bidang-bidang usaha seperti restoran, hotel, atau rumah sakit yang biasanya itu melakukan penjualan secara tunai. Jadi ketika secara tunai, itu kan langsung tuh adanya piutang tidak bisa ditagih, dan langsung aja dihapuskan. Kalau secara kredit kan langsung diakui piutang nih, masih ada tenggat waktu. Tapi kalau secara tunai, itu biasanya langsung dihapuskan. Jadi nggak ada yang namanya eh, eh, terjadi ini, situasinya itu ketika emang nggak mungkin bagi perusahaan untuk memperhitungkan dulu besarnya piutang yang tidak tertagih. Kalau yang tadi kita lakukan di sini kan memungkinkan adanya piutang tidak tertagih, ini baru kemungkinan, belum terjadi. Itu jadinya dicadangkan dulu. Nah, tapi kalau secara tunai itu tidak ada tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk memperhitungkan dulu besar piutang usaha yang tidak tertagih. Jadi biasanya untuk perusahaan yang memang menjual barang dagangannya itu secara tunai, sehingga jumlah beban piutang usaha tertagih itu dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya memang relatif sangat kecil. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ketika ada piutang yang tidak bisa ditagih saat itu, maka langsung diakui sebagai beban. Beban piutang tak tertagihnya di debit. Ingat ya, beban itu kan saldo normal di debit. Piutang tak tertagih itu kan diakui sebagai beban. Beban piutang tak tertagihnya di debit, sehingga ketika dihapus piutang ini akan dikredit, hilang. Tapi tidak jadi kas di debitnya karena itu ditanggung perusahaan, maka jadi beban. Itu kalau pakai metode hapus langsung. Nah, ada metode yang kedua, yaitu dengan metode pencadangan. Bagaimana sih maksudnya metode pencadangan itu? Nah, kalau metode pencadangan biasanya dilakukan ketika penjualan itu dilakukan secara kredit. Nah, secara kredit ya. Jadi ketika ada penjualan kredit terjadi, baru tuh dibuat perhitungan, perkiraan atau estimasi. Estimasi berapa besarnya piutang yang nantinya nggak bisa ditagih. Misalkan besarnya itu didasarkan atas pengalaman masa lalu atau
dari tren-tren yang lalu dilihat pertumbuhan. Nah, jadi metode pencadangan ini beban tak tertagihnya, piutang usaha yang tidak tertagihnya itu dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu. Dari pengalaman siapa aja pelanggan yang emang nggak mampu membayar atau terkendala. Nah, jadi memang bukan ketentuan dari akuntansinya, tapi dari pihak manajemen perusahaan. Contohnya, nah, bagaimana mencatatnya? Nah, yang pertama di sini untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang ragu-ragu. Seperti yang tadi Ibu contohkan. Katakanlah ini ya, tadi piutang usaha tuh nilainya 10 juta, tapi diestimasi nggak bisa tertagihnya 2 juta. Sehingga piutang yang disajikan tuh 8 juta di neraca. Yang 2 juta ini itu bukan piutang yang tidak tertagihnya. Ini baru perhitungan aja gitu. Oh, perhitungan aja nih mungkin nanti nggak bisa ditagih 2 juta, tapi harus dicatat oleh perusahaan. Dan ini akan diakui sebagai beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih besar 2 juta. Di kreditnya, adalah cadangan piutang. Cadangan ini, jadi seolah-olah piutangnya itu kan disisihkan dulu nih 2 juta. Takutnya nanti nggak ada yang bisa bayar. Jadi kalau yang ada yang nggak bisa bayar, ditutup langsung dengan cadangannya. Jadi perusahaan nggak usah ngeluarin kas, tapi ditutup sama cadangan. Cadangan ini sifatnya mengurangi nilai piutang kan, sehingga saldo normalnya di sebelah kredit. Mengurangi piutang, piutang berkurang dicatat di kredit kan, makanya cadangan ini saldo normalnya di kredit. Nah, jadi ini untuk mencatat besarnya cadangan piutang. Jadi yang 2 juta ini itu adalah cadangannya. Bukan piutang tak tertagihnya. Ingat ya, cadangan. Kalau kata Sunda itu ngitung pahitnya dulu. Jadi piutang yang dicatatnya 8 juta. Jika nanti perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan yang tidak bisa bayar, nah kalau pelanggannya ternyata emang nggak bisa bayar, berarti cadangan ini akan dikeluarkan. Akan menutupi besarnya piutang usaha yang nggak bisa ditagih. Maka cadangan ini akan dikeluarkan, di debit. Cadangan piutang tak tertagihnya keluarin. Ini berkurang kan cadangannya. Misalkan boleh 1 juta. Di kreditnya adalah nilai piutang usaha senilai 1 juta. Berarti piutang usaha ini dihapus 1 juta. Karena nggak bisa dibayar, nggak tertagih. Nah, ditutupnya dari mana? Ya dari cadangannya dikeluarin. Jadi yang disisihkan tadi itu menutup piutang yang nggak bisa ditagih. Bisa dipahami ya? Nah, tapi bisa aja ada kondisi di mana perusahaan menghapus piutang usahanya atas pelanggan, tapi pelanggan itu punya itikat baik untuk bayar sebagian. Nah, yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencatatnya adalah yang pertama, perusahaan membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya. Oke, membalik jurnal penghapusan. Ini tadi yang penghapusan. Ini jurnal pencadangan. Ini jurnal penghapusan. Berarti dibalik dulu. Misalnya pelanggan itu mau bayar 500.000. Oke, balik dulu piutang usahanya seolah-olah muncul kembali.
Ini ada cadangan 500.000, seolah-olah piutangnya muncul gitu kan. Nah, baru setelah dibalik, ini jurnal pembalik dulu. Nah, baru dilunasin. Nah, ada kas kan, nambah. Nggak dilunasin sih, tapi dibayar sebagian. Kasnya di debit nambah, berarti piutangnya 1x misalnya 500. Ini ada jurnal pembayaran. Gini. Ini kalau seandainya ada itikat baik ya, ada bayar lagi nih si pelanggannya gitu. Nah, sebetulnya kita kan tadi di sini mencadangkan piutang yang nggak bisa ditagih itu dikira-kira ya. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya perkiraan atau estimasi piutang tidak tertagih. Yang pertama, nah ini supaya mudah saya ganti slide ya dengan slide yang lain. Itu agak sedikit banyak, terlalu banyak redaksi kalimat. Nah, yang pertama itu bisa dengan menggunakan metode berdasarkan persentase tertentu dari penjualan bersih. Dari total penjualan bersih. Oh, penjualan bersihnya misalkan 10 juta. Estimasi nggak bisa tertagihnya 2% dari penjualan bersih dari 10 juta. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua bisa menggunakan dengan penjualan kredit bersih. Jadi penjualan kreditnya aja, bukan penjualan bersih. Yang ketiga bisa dengan menambah persentase tertentu dari saldo piutang. Jadi berdasarkan saldo piutang usahanya, persentasenya. Yang keempat bisa dari ditambah sampai mencapai. Gitu ya. Ini beda ya dengan yang ketiga. Nanti kita pakai ilustrasi. Ini ditambah sampai mencapai jumlah persentase tertentu dari AR. AR itu account receivable atau piutang. Yang kelima itu bisa menggunakan metode analisis umur piutang. Jadi bisa menggunakan metode itu untuk menentukan berapa sih estimasi besarnya piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, Ibu kasih contoh. Misalnya, PT Mahakam tahun 2011 mempunyai pendapatan dari penjualan bersih senilai 27.143 miliar. Di antaranya, dari 27 miliar ini, 16 miliar itu merupakan penjualan kredit. Nilai piutangnya 701 miliar. Cadangan kerugian piutang tak tertagih bersaldo di kredit 10,5 miliar. Nah, ini maksudnya gini. Ini kan tahun 2010 ya. Tapi kita di sini mau bikin yang tahun 2011. Sedangkan cadangan itu udah ada sebelumnya, di tahun periode sebelumnya 2010 udah ada cadangan, masih ada sisa cadangannya itu sebesar 10,5 miliar. Jadi kan ketika perusahaan mencadangkan satu periode tertentu, belum tentu di periode semua cadangannya digunakan. Bisa aja cadangannya masih ada sampai periode selanjutnya. Jadi masih ada punya cadangan 10,5 miliar. Oke, kita dirangkum dulu. Penjualan bersih itu senilai 27.143 miliar. miliar ya.
Ini penjualan bersihnya 27.143 miliar. Terus tadi ada penjualan kreditnya. Penjualan kreditnya itu 16.285 miliar. Piutang usaha 701 miliar. Piutang usaha 701 miliar. Nah, cadangan kerugian piutang udah ada di tahun 2010 10,5 miliar. Oke, ini ya kita udah punya datanya. Nah, sekarang kita pakai metode yang pertama, itu adalah menetap metode persentase tertentu dari penjualan bersih. Persentase tertentu dari penjualan bersih. Misalnya perusahaan ini mengestimasi piutang tak tertagihnya itu adalah 2% dari penjualan bersih. Ini 2% ini estimasi ya, jadi bisa 3%, bisa 5%, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tapi di sini sebagai contoh kita pakai 2%. Dengan metode yang pertama. Penjualan bersihnya ini 2% kali penjualan bersih ini ya, 27.143 miliar. Berapa nilainya? Ini 0,02%. Berarti kalau 2%-nya itu dari penjualan bersih yaitu 542,86 miliar. Berarti ini nilai cadangan piutang. Ini cadangannya. Sehingga kalau di jurnal beban piutang ragu-ragu, jadi dicadangkan sebesar 542, di kreditnya adalah cadangan. Hitungannya. Yang kedua, itu tadi pakai metode persentase dari penjualan kredit. Misalnya, perusahaan juga sama mengestimasi katakanlah 2% dari penjualan kredit. Mana penjualan kredit? Nah, ini ya.
ini nilainya ya. Ternyata kalau dengan metode persentase dari penjualan kredit, nilai cadangan piutangnya itu atau kemungkinan piutangnya nggak bisa ditagihnya itu 325,70 miliar. Jurnalnya sama aja. Nah, kalau misalnya menggunakan metode persentase dari piutang usaha. Ini kan tadi dari persentase dari piutang usaha ya. Nah, piutang usahanya nilainya berapa? 701 miliar. Ini udah dihitung juga di slide ya. Katakanlah misalnya 2%. Ini contoh juga ya, 2% kali piutang usahanya adalah 701 miliar. miliar. 14,02 miliar. Jadi kalau dengan metode persentase dari piutang, nilai cadangannya itu diestimasi 14,02%. Sama ya di jurnal. Berarti ini adalah nilai cadangan di tahun 2011 itu dicadangkan lagi 14,02 miliar. Padahal tadi kan masih ada di tahun 2010, 10,5 miliar. Artinya nanti di dalam posisi keuangan, di laporan posisi keuangan, nilai cadangan ini akan ditambahkan, nambah lagi sebesar 14,02 miliar, tambahin nilai cadangannya ya. Kalau di neraca. Jadi nanti gini. Kalau di tahun 2011, kalau pakai metode ketiga, yang dikuranginya itu adalah yang 701 ditambah dengan yang 14,02. Nah, jadi nilai cadangan piutangnya 715,02 miliar. Ini piutang usahanya. Maka piutang yang dapat realisasinya ini ditambah. Jadi cadangannya itu nah ini ya kalau di neraca nanti untuk yang metode ketiga nilai cadangannya jadi ditambah 24,52 10, miliar tambah 14,02 miliar karena dicanangkan lagi di tahun 2011. Nah, untuk yang metode keempat itu berbeda sedikit. Misalkan metode persentase ditambah sampai mencapai jumlah persentase tertentu. Nah, caranya misalkan tadi kita pakai yang 2% dari piutang.
Sama, ini persentasenya. Untuk yang metode keempat, itu sama saja kita menghitung dari persentase piutang usaha. Nah, tetapi bedanya yang dicadangkan untuk 2011 itu berbeda. Jadi gini, tadi kan kita udah ngitung, eh, kita hitung dulu ya, 2% kali dari piutang usaha 701 14,02 miliar. Ini adalah nilai cadangan yang harus dikeluarkan, yang harus dicadangkan di periode 2011. Kalau yang tadi kan dicadangkan 14,02 miliar, ditambahin lagi. Jadi nambahkan dengan yang 10, miliar yang sudah ada. Jadi 24,52 miliar. Tapi kalau di yang keempat, nah, kita kan sudah punya cadangan di tahun 2010, 10,5 miliar. Gimana caranya cadangan ini harus ditambahkan berapa supaya jadi 14,02 miliar. Jadi pokoknya cadangan itu nilainya harus 14,02 miliar aja di tahun 2011 itu. Tapi kan udah ada 10, miliar. Tinggal ditambahin berapa supaya jadi 14,02. Tinggal kurangi dulu aja yang 14,02. 14,02 miliar dikurangi dengan 10,5 miliar. Berapa? Nah, berarti supaya jadi 14,02 miliar yang dicadangkan di 2011 harus tinggal ditambah 3,52 miliar yang harus dicadangin. Jadi untuk beban piutangnya kalau di jurnal yang dibebankan itu nggak 14,02 tapi tinggal ditambahin 3,52 miliar. Ini. Kalau di neraca nanti berarti tidak akan 24,52 tapi piutang usaha 701 cadangannya. Nah, udah ditambahin yang 10,5 ditambah cadangan yang 2011. 3,52 jadi 14,02. Jadi juta yang dapat direalisasinya 686,98 miliar. Bisa dipahami? Nah, Anda nanti ketika pembelajaran seperti ini harus selalu menggunakan catatan dan alat tulis. Jadi ketika Anda melihat di layar, ini sambil mencatat juga. Nanti ini saya akan posting juga di forum. Nah, untuk metode kelima, yaitu analisis umur piutang, itu akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena itu memang agak sedikit rumit, enggak, mudah, hanya karena kita menggunakan sistem seperti ini, jadi supaya nggak jenuh, nggak bosan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.